Melanjutkan chapter berikutnya. Kring, kring, kring. Tepat bel berbunyi dengan cepat di dalam sekolah menengah pertama wilayah Xi'an. Orang tua yang berada di luar sekolah, di rumput atau duduk di jalan, semua berdiri. Orang tua melihat ke dalam sekolah melalui gerbang. Semua siswa yang sibuk meninggalkan area ujian. Tahun 2056, ujian sekolah menengah kota Jiangnan secara resmi berakhir. Yang harus dilakukan siswa sekarang adalah menunggu hasil dari ujiannya yang akan diumumkan dalam 1 minggu. Hai Bai, seorang pria setengah bayabot yang tampak halus berdiri di luar gerbang, tersenyum ke arah putranya. Ayah, Zhang Haobai tertawa saat dia pergi ke arahnya. Bagaimana kabarmu? Pria paruh baya itu tertawa. Zhang Haobai menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, saya tidak bisa menunjukkan semua keahlian saya, tapi soal matematika sangat sulit. Soal pilihan ganda, isian yang kosong, dan soal hitung, semuanya memiliki banyak soal yang sulit, terutama soal hitung-hitungan. Ada 5 soal, tapi saya hanya bisa menyelesaikannya 2. Untuk 3 lainnya, saya hanya bisa melakukan yang terbaik dalam memecahkan bagian dari itu semua. Menurut prosedurnya, saya masih bisa menerima beberapa poin untuk itu. Oh, ayah Zhang Haobai, Zhang Zilong mengerutkan kening. Jadi sepertinya dia nilai matematikamu sedikit rendah. Tidak masalah, sulit bagi semua orang, bukan hanya saya. Zhang Haobai tertawa. Soal matematika semuanya sedikit lebih sulit. Jadi saya yakin poin yang dibutuhkan untuk passing akan diturunkan. Seharusnya bisa masuk ke akademi militer tanpa masalah, ayah. Oh ya? Zhang Zilong tertawa. Sebelumnya, ketika kami menunggu ujianmu selesai, sesuatu terjadi. Murid yang bernama Lo Feng yang terkenal di sekolahmu pingsan di dalam ruang ujian 1 jam sebelum ujian berakhir. Pingsan di ruang ujian? Zhang Haobai melebarkan matanya. Ayah, maksudmu Lo Feng? Ya, pria Lo Feng itu dibawa pergi dengan ambulan. Banyak yang melihat peristiwa itu terjadi. Zhang Zilong menganggukkan kepalanya. Jika Anda mendengarkan, banyak orang tua di sekitarnya memberitahu anak-anak mereka tentang kejadian ini. Lo Feng pingsan. Zhang Haobai melihat sekeliling dan mendengarkan dengan seksama. Memang banyak keluarga yang membicarakan seseorang siswa yang pingsan saat ujian. Dia juga jelas mendengar banyak orang menyebut nama Lo Feng. Hahaha, bahkan gelandangan tak punya uang ini punya hari-hari seperti ini. Hahaha, Zhang Haobai tidak bisa menahan tawanya. Dia tertawa puas. Ayah, meskipun ayah tidak tahu ini, orang ini selalu membuat masalah bagiku di sekolah. Zhang Haobai dengan marah menambahkan, dia lebih kuat dariku dan lebih terampil dariku dalam segala hal. Bahkan orang ini memiliki hari-hari seperti ini. Zhang Haobai sangat senang karena kemarahannya terhadap Lo Feng sangat besar. Sebenarnya Lo Feng tidak pernah mempermasalahkan Zhang Haobai ini. Hanya saja Zhang Haobai terus memperlakukan Lo Feng sebagai lawannya. Sejak nilai Lo Feng dan keterampilan seni bela diri semuanya lebih tinggi daripada dirinya, dan secara alami membuatnya menderita dan membencinya. Lebih tepatnya, ia merasa iri dan dengki. Hahaha, orang ini belum pernah melihat dunia nyata dan berada di bawah sehingga terlalu banyak tekanan ke psikologisnya. Dia tidak bisa mengatasinya dan pingsan. Abaikan dia. Pergilah, pamanmu tahu ujianmu berakhir hari ini dan menyelenggarakan perjamuan hanya untukmu. Ayo pergi, Zhang Zilong tertawa. Paman, mata Zhang Haobai berkedip. Satu-satunya alasan keluarga Zhang bisa makmur di wilayah Xi'an adalah berkat pamannya, karena pamannya adalah seorang pejuang atau petarung. Dan tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Wen Wei yang baru saja meninggalkan ruang ujian panik di depan orang tuanya. Bagaimana bisa Feng pingsan di ruang ujian? Dia pingsan karena gugup? Mustahil. Kualitas psikologis Lo Feng bahkan
telah dipuji oleh instruktur Dojo of Lineage sebelumnya. Wei Wen dan Lo Feng adalah saudara sejati, meski tidak sedarah. Wei Wen dan Lo Feng adalah saudara sejati, meski tidak sedarah. Wen tidak salah lagi. Kami melihat peristiwa ini terungkap di depan mata kami sendiri. Ayah Lo Feng dan saudara laki-lakinya yang cacat panik pada saat itu dan pergi ke rumah sakit. Ayah Wei Wen mengikuti. Rumah sakit itu harusnya yang terdekat, ayah. Ibu, aku akan pergi memeriksa Lo Feng. Aku akan makan siang nanti. Tanpa penundaan, Wei Wen menyerahkan materi tesnya kepada orang tuanya dan berlari menuju rumah sakit. Di dalam rumah sakit rakyat wilayah Xi'an, Lo Feng memaksakan senyum saat dia berjalan di luar gerbang utama rumah sakit bersama ayah dan saudara laki-lakinya. Pada saat ini, ayah dan adiknya khawatir Lo Feng tidak akan mampu menangani kejutan itu. Ayah, aku baik-baik saja. Ayo pulang dan makan. Lo Feng tampak tenang, tetapi hanya penyesalan yang memenuhi hatinya. Namun Lo Feng tahu bahwa masa lalu tidak dapat diubah. Jadi yang bisa Anda lakukan hanyalah menerimanya. Feng, sebuah suara datang dari jauh. Lo Feng berbalik ke arah sumbernya dan melihat bayangan kecil di kejauhan berlari menuju gerbang utama rumah sakit. Itu adalah teman baiknya, Wei Wen. Lo Feng tergerak oleh pemandangan Wei Wen. Dia berlari sangat tergesa-gesa, sehingga bajunya basah oleh keringat. Wen, seberapa sulit 3 soal perhitungan terakhir pada bagian matematika. Lo Feng tidak dapat menyelesaikan 3 masalah terakhir. Jadi jika itu sangat sulit dan banyak yang tidak dapat melakukannya, maka nilainya masih memiliki harapan. Cukup sulit, Wei Wen mengangguk. Soal matematika tahun ini sangat sulit. Dari 5 soal kalkulasi, soal ketiga sedikit lebih mudah, tapi 4 soal lainnya semuanya sulit. Lo Feng menghela nafas. Dia masih memiliki secercah harapan, dan waktu menunjukkan pukul 8 malam, tanggal 16 Juni. Anda dapat memeriksa nilai ujian Anda melalui telepon atau internet, dan ada garis pemisah juga akan keluar. 16 Juni sekitar jam 7 malam. Lokasi di rumah Lo Feng. Hanya Lo Feng berada di ruangan milik Lo Feng dan Lo Hua. Dia sedang duduk di depan laptopnya dan merefresh halaman web lagi dan lagi. Hasil ujian keluar jam 8 malam. Tetapi biasanya mereka merilisnya lebih awal. Saya khawatir. Saya tidak bisa masuk ke Akademi Militer nomor 1 Jiangnan, ungkap Lo Feng. Namun saya menyelesaikan pilihan ganda, mengisi bagian yang kosong, dan 2 masalah pertama pada bagian perhitungan pada bagian matematika. Meskipun saya tidak menyelesaikan masalah kedua, saya menulis beberapa langkah yang seharusnya memberi saya beberapa poin. Lo Feng berpikir dalam hati, jika saya beruntung, saya harus dapat memperoleh sekitar 120 poin pada bagian matematika. Lo Feng mengantisipasi, saya biasanya tampil di bagian seni, liberal, dan sains. Jika saya beruntung, saya harus bisa melewatinya. Jika saya bisa mencapai garis pemisah, saya bisa masuk ke Akademi Militer nomor 2. Di antara 2 akademi, yang pertama jelas lebih baik, namun skor yang sangat tinggi diperlukan. Jadi Lo Feng sudah menyerah untuk itu. Namun masih ada sedikit harapan tersisa untuk Akademi Militer nomor 2. Mata Lo Feng berkedip. Halaman web hasil ujian sebenarnya menampilkan sesuatu yang baru setelah direfresh berulang kali. Tuhan, tolong bantu saya sedikit dan biarkan saya melewati garis pemisah. Selama saya lulus, saya bisa masuk Akademi Militer nomor 2. Lo Feng khawatir dan merasa cemas. Dia kemudian mengetikkan nama, ID, dan sertifikat ujiannya dan menekan tombol mencari. Halaman laptop berkedip sedikit dan segera menampilkan formulir. Dan tertera di situ, atas nama Lo Feng, jenis kelamin laki-laki, dengan ID sekian, sertifikat ujian sekian, seni liberal dengan nilai 216, sains 223, matematika 118. Jumlah total poin yang didapatkan 557. Dan yang diperlukan untuk lulus adalah 561. Catatan: jika Anda lupa, garis pemisah adalah skor yang memisahkan sarjana dan spesialis. Untuk Lo Feng masuk ke Akademi Militer peringkat tertinggi kedua.
dia harus mendapatkan setidaknya rata-rata sarjana, garis pemisah 557 poin. Garis pemisahnya adalah 561 poin. Lu Feng menarik nafas dalam-dalam dengan kecewa. Hanya 4 poin. Hanya 4 poin ini saya kehilangan kesempatan untuk pergi ke akademi militer. Saya tidak percaya. 12 tahun belajar dan mengalami kegagalan ini. Jika saya tidak bisa pergi ke akademi militer, biarlah. Bukan masalah besar. Lu Feng memfokuskan pandangannya dan membentuk tangan kanannya menjadi bentuk pisau. Dia kemudian membuat potongan horizontal ke ruang di depannya. Karena kecepatan tangannya, udara bergetar hebat dan bergetar berkat koma kali ini kekuatanku meningkat pesat. Mungkin kebugaran tubuh saya saat ini sudah mencapai level yang dibutuhkan untuk menjadi seorang petarung. Aku mungkin bisa lulus ujian calon petarung. Ini tidak akan menjadi masalah, bahkan jika aku pergi sedikit, jika saya berlatih dengan serius dan berlatih selama 1 atau 2 bulan, saya seharusnya bisa lulus ujian calon petarung. Kemampuan beradaptasi Lu Feng sangat tinggi. Nilai ujiannya tidak mencapai garis pemisah. Yang mengejutkannya, namun penyakit ini meningkatkan kekuatannya yang membuatnya percaya diri lagi. Lagi pula, posisi lulusan akademi militer jauh dari seorang pejuang. Lu Feng membuka pintu dan memasuki ruang tamu. Di ruang tamu, ayahnya, ibunya, dan Lo Hua semua menoleh. Mereka bertiga prihatin. Ibunya bahkan berdiri dan berjalan menuju Lu Feng. Feng, kami tidak bisa menyalahkanmu atas skormu. Kami hanya bisa menyalahkan penyakit Anda. Bagaimana penyakit ini bisa kambuh di saat genting seperti itu? Kakak, kamu tidak kaget kan? Lo Hua duduk di kursi rodanya, sengaja mengolok-ngolok. Ketika Lu Feng berada di dalam kamarnya, memeriksa nilainya, anggota keluarga lainnya menggunakan laptop Lo Hua untuk memeriksa hasil Lu Feng dan mengetahui perbedaan 4 poin. Meskipun mereka sedikit kecewa, mereka lebih khawatir tentang Lu Feng sendiri. Lu Feng tertawa. Tentu saja aku tidak kaget. Ayah, ibu, jangan salahkan penyakit ini. Bahkan kita harus berterima kasih. Berterima kasih. Mereka serempak kaget. Ayahnya, ibunya, dan Lo Hua semuanya terkejut. Ujian sekolah menengah adalah salah satu peristiwa terpenting dalam hidup seseorang. Sekarang ujian Lu Feng dirusak oleh penyakit ini. Bagaimana mungkin ada orang yang berterima kasih terhadap penyakitnya? Ayah, ibu, Lo Hua, Lu Feng tersenyum kecil. Ketika aku masih kecil, aku mengalami 2 koma dan pingsan. Faktanya, setelah saya bangun dari koma itu, saya merasa kekuatan saya meningkat dalam jumlah besar dan saya bisa berlari lebih cepat. Kali ini juga sama. Saya merasa tingkat kebugaran saya jauh lebih besar dari sebelumnya dan saya memperkirakan bahwa saya dapat lulus ujian calon petarung. Apa? Ibunya, ayahnya, dan Lo Hua bertukar pandang. Calon petarung, kakak, apakah kamu serius? Lo Hua tidak bisa menahan diri. Tentu saja Lu Feng tersenyum sedikit. Setelah saya lulus ujian calon petarung, saya akan dapat mendaftar untuk ujian tempur petarung. Saya cukup percaya diri dengan kemampuan tempur saya. Aku bahkan mungkin bisa mencapai peringkat petarung tahun ini. Ayahnya, ibunya, dan Lo Hua terpesona dan kaget oleh berita itu. Seorang pejuang, apa yang dimilikinya? Ini mewakili kelompok umat manusia yang paling kuat. Itu mewakili hak istimewa dan hak ini mewakili 1 ton uang. Ini mewakili mereka yang berada di puncak hierarki sosial. Dan setelah Anda menjadi seorang pejuang atau petarung, itu akan membawa banyak manfaat bagi keluarga Anda. Itu jauh lebih baik daripada menjadi siswa elit di akademi militer. Seorang pejuang atau petarung akan datang dari keluarga kita. Lo Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak gembira. Hahaha, kakak, kamu hebat. Feng, bagus. Ayahnya juga dengan bersemangat menepuk bahu Lu Feng. Menjadi petarung itu hebat. Dibandingkan dengan seorang petarung, apa bagusnya lulusan akademi militer?
Sampai sekarang semua pejuang di bumi adalah pejuang mendapat pujian dan agung di masyarakat. Melihat bagaimana orang tua dan saudara laki-lakinya begitu bahagia, Lo Feng tertawa, tersenyum bahagia. Ayah, ibu, kita tidak boleh terlalu bahagia sebelum aku benar-benar lulus ujian. Pejuang berusia 18 tahun, Lo Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan penuh semangat. Jika saudara laki-lakiku benar-benar menjadi petarung berusia 18 tahun, maka itu juga akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan waktu pun berlalu. Sehari setelah itu, tepatnya jam 5 pagi, langit sangat cerah. Lo Feng baru saja meninggalkan rumah dan menuju Dojo of Limit. Hampir tidak ada orang di sini saat ini. Lo Feng memasuki dojo dan menemukan bahwa seluruh halaman dan jalan menuju dojo terlihat hanya segelintir orang, sekitar kurang lebih 100 orang. Sebenarnya pada hari biasa di Dojo of Limit ada sekitar 30 hingga 40 ribu anggota. Instruktur dojo hanya mengajar di malam hari, jadi malam hari adalah saat paling banyak orang. Lo Feng menuju gedung anggota elit. Rumble. Gelombang suara rendah terdengar. Lo Feng tanpa sadar menoleh dan melihat mobil balap putih yang elegan. Saat perlahan memasuki dojo, Lo Feng melihat dengan hati-hati dan tidak bisa menahan nafas. Mobil balap Aston Martin, dan itu bahkan yang terbaru dan termahal dengan kemampuan terbang. TAR 191. Adik laki-lakinya sangat menyukai mobil balap. Di rumah, dia mendengar Lo Hua memuji THR 191 ini. Ini Aston Martin. Ini bahkan 191 yang ini bisa terbang di dalam dojo. Beberapa siswa yang tersebar semuanya terpikat ke area ini. Mobil yang satu ini harganya 36 juta yuan. Tepat pada saat ini, mobil balap berhenti di depan gerbang gedung anggota elit. Pintu terbuka, dan seorang pria pendek berambut merah mengenakan seragam latihan dojo longgar berjalan keluar. Matanya secara acak mengamati sekeliling. Dia melihat melewati siswa dojo biasa, tapi berhenti sebentar di Lo Feng. Namun tanpa berkata apa-apa, dia memasuki gedung. Itu seorang pejuang. Mata Lo Feng melintas. Lo Feng bisa merasakan tekanan dari tatapan seorang petarung atau pejuang. Ini adalah tatapan yang memiliki tekad baja dan telah mengalami banyak pertarungan hidup dan mati. Aula pelatihan dojo yang luas itu kosong. Tidak ada satu orang pun di sana. Saat itu baru sekitar pukul 5 pagi. Bahkan di malam hari biasanya tidak lebih dari 20 orang. Saya ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatan saya. Lo Feng berjalan mendekat dan memasang mesin penguji kekuatan tinju. Setelah menyalakannya, dia menyalakan mesin speed tester yang berada jauh. Berdiri di depan mesin penguji kekuatan tinju. Mulai, Lo Feng menarik nafas dalam-dalam. Dia menggunakan pinggangnya sebagai pusat untuk melepaskan kekuatannya. Itu menembus tubuhnya seperti ular sanca besar dan menciptakan kekuatan ledakan melalui lengannya. Tinjunya seperti sambaran petir dan tiba-tiba suara terdengar, peng, dibuat di mesin. Tit, tit, tit. Mesin penguji kekuatan tinju mengeluarkan 3 suara secara berurutan. Mata Lo Feng berkedip. Biasanya mesin tidak mengeluarkan suara seperti ini. Satu-satunya saat itu membuat suara ini dalam satu situasi kekuatan tinjunya yang telah melampaui 1000 kg. Lo Feng menatap layar mesin. 1089 kg, begitu tinggi. Lo Feng sangat gembira. Kekuatan tinju yang dibutuhkan untuk seorang petarung adalah 900 kg. Kekuatan tinjunya sebelumnya adalah 809 kg dan sekarang melonjak hingga 1089 kg. Tiba-tiba naik 280 kg. Jauh lebih dari cukup untuk dilewati. Lo Feng tertawa bahagia. Lo Feng dengan bersemangat meninju seperti kilat, mengguncang seluruh tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Itu suara terdengar lagi, peng, 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 terus terdengar. Seolah mengedipkan mata, Lo Feng sudah meninju sekitar 20 kali.
dan layar mesin menunjukkan sekumpulan angka yang bergulir: 956 kg, 989 kg, 923 kg, 965 kg. Sekarang saya akan menguji kecepatan saya. Lu Feng menuju ke trek. Selama kecepatan saya berlalu bersama dengan kecepatan reaksi saya yang berbakat secara alami yang sudah memenuhi syarat untuk seorang petarung, maka saya pasti bisa lulus ujian calon petarung. Lu Feng mengatur nafasnya. Suara mendesing. Tubuhnya seperti bola meriam terbang melintasi lintasan lantai 4 gedung anggota elit. Seorang pria berambut merah sedang berbicara dan berjalan berdampingan dengan seorang pria setengah baya yang mengenakan kemeja hitam. Yan Lo, sudah berapa lama sejak pertemuan terakhir kita? Pria paruh baya itu tersenyum sedikit, mungkin hampir 3 tahun. Bocah kekanak-kanakan itu sejak saat itu menjadi terkenal. Saya mendengar kali ini Anda mendapat hampir 100 juta. Ho 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 ho. Saat aku melihatmu, aku merasa seperti aku sudah tua. Itu semua keberuntungan. Itu semua keberuntungan. Pria berambut merah itu tertawa. Saudara Jiang saat itu. Tit, tit, tit. Suara lemah datang dari lantai bawah. Yang mengejutkan kedua pria itu. Mesin penguji kekuatan tinju di lantai bawah adalah untuk pemula. Bahkan setelah 1000 kg tercapai, itu membuat suara ini. Pria paruh baya botak itu berkata dengan heran. Bahkan ada seorang yang berlatih di sini pada jam 5 pagi karena lebih dari 1000 kg. Mungkinkah itu Yang Wu? Tidakkah kita tahu jika kita turun untuk melihatnya? Baiklah. Kedua orang itu seperti hantu yang terbang menuruni tangga. Dalam sekejap mata mereka pergi dari lantai 4 ke pintu masuk aula pelatihan lantai 3. Mengenakan kemeja hitam, pria berambut merah melihat ke dalam aula pelatihan. Pada saat itu, Lu Feng berdiri di depan lintasan dan segera terbang melewatinya. 28,1 meter per detik. Pria paruh baya itu dan pria berambut merah sama-sama melihat nomor yang ditampilkan di mesin penguji kecepatan. Lu Feng ini kekuatannya lebih dari 1000 kg dan kecepatannya luar biasa. 28,1 meter per detik. Pria paruh baya itu terkejut. Saudara Jiang, orang ini tampaknya masih sangat muda. Dia sepertinya sudah mencapai tingkat kebugaran yang dibutuhkan untuk seorang petarung, kata pria berambut merah itu dengan heran. Pria paruh baya itu mengangguk. Ya, namanya Lu Feng. Dia adalah salah satu siswa yang berbakat di dojo kami. Dia baru saja berulang tahun ke-18 tahun ini. 18 tahun? Begitu muda. Mata pria berambut merah itu berbinar. Pada saat ini, Lu Feng terkejut dengan siapa yang dilihatnya di pintu masuk. Pria berambut merah adalah petarung yang datang dengan mobil balapnya. Sedangkan pria paruh baya adalah Master Dojo of Limit, Jiang Nian, yang memiliki kekuatan otoritas paling besar. Menurut aturan dojo, setiap siswa memanggilnya instruktur. Pengajar, Lu Feng berteriak memberi salam. Kemarilah, instruktur Jiang Nian tertawa. Saya tidak percaya Anda begitu cepat. Anda telah mencapai apa yang dibutuhkan untuk seorang pejuang. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini senior Anda, Yan Lo. Yan Lo, tidak ada masalah dengan memberitahukan namamu kan? Tidak apa-apa. Yan Lo memandang Lu Feng dan mengangguk. Pemuda ini telah mencapai persyaratan kebugaran untuk seorang pejuang di usia yang begitu muda. Mungkin di masa depan kita akan memiliki semacam interaksi. Jiang Nian melihat ke arah Lu Feng dan tertawa. Lu Feng, karena kamu berusia 18 tahun, kamu pasti telah mengikuti ujian sekolah menengahmu dengan benar. Abaikan hasilnya. Apa gunanya pergi ke sekolah? Fokus saja untuk mengikuti ujian calon petarung. Oh iya, pada tanggal 1 Juli, pergilah ke Dojo of Limit di kota Tangyangzhou untuk mengikuti ujian calon petarung Anda. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu akan lulus dengan mudah. Ujian SMA, Yan Lo tertawa. Jangan buang waktumu di perguruan tinggi. Anda memiliki bakat yang bagus, tidak peduli apa yang Anda lakukan. Anda harus memasukkan semua yang Anda miliki ke dalamnya. Saat ini,
Anda harus menempatkan semua konsentrasi Anda dalam seni bela diri. Junior, ketika Anda menjadi seorang pejuang, bergabunglah dengan dojo limit kami. Anda akan memiliki masa depan dengan melakukannya. Kedua petarung ini semuanya memegang posisi yang sangat tinggi. Orang kaya dan politisi masyarakat bukanlah apa-apa dibandingkan dengan mereka berdua. Mereka menantikan Lu Feng muda bergabung dengan barisan mereka, Dojo of Limit.